instrumen penilaian atau assessment itu sendiri. Bapak Ibu, jadi jangan hanya pakai pilihan ganda, begitu. Bahkan kalau di sekolah saya pribadi, saya ada sekolah di sini, dan sekolah kami itu tidak menggunakan pilihan ganda sebagai instrumen penilaian, sama sekali tidak. Ya, jadi kami basisnya adalah rubrik ya kebanyakan. Kalau di TK atau PG itu kebanyakan catatan anekdot, ya begitu. Lalu ini pakai aplikasi grafik perkembangan, lalu ada checklist di situ. Kalau mau pakai checklist juga boleh, Bapak Ibu, begitu. Ya, ada rubrik, checklist, ini bentuk-bentuk instrumennya. Lalu ada observasi tadi. Nah, kalau kita dari present continuous, suruh aja dia kelas sebelah, dia amati, dia bikin kalimat dengan kejadian di kelas sebelahnya, begitu. Observasi bisa, bentuk instrumennya. Kedua bisa bentuk kinerja, proyek sama tes tulis. Nah, tes tulis itu bentuknya bisa esai, pilihan ganda, uraian, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini bentuknya. Jadi kalau kita mau bikin modul ajar, biasanya adalah seringkali tujuan pembelajaran, baru rencana pembelajaran, baru asesmen. Kebalik Bapak Ibu harusnya. Harusnya tujuan pembelajaran dulu, baru tentukan bentuk instrumennya apa, begitu ya. Sama produknya apa yang mau dites, apakah proses atau produknya yang dinilai, begitu. Saya ulang. Apakah produk atau proses yang akan diassess atau dinilai? Kalau dia yang dinilai itu adalah proses, maka bentuknya adalah bisa observasi, bisa kinerja, gitu ya, itu. Atau proyek. Kalau proyek berarti bentuknya proses dan produknya itu dinilai, begitu. Nah, ini menentukan bentuk. Kalau sudah menentukan bentuk, baru susun rencana. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mau masak, kita kan harus tahu dulu ya, mau masak apa. Bukan tujuan masaknya. Kalau tujuan masak kan supaya kita kenyang, begitu. Tapi supaya kita kenyang banyak makanan dong. Bisa makan mie, bisa makan nasi goreng, bisa makan bakso, bisa makan lain-lain. Pasti kenyang, apapun makanannya. Nah, tapi yang pasti menjadi tolak ukurnya bukan kenyangnya, tapi produknya apa. Begitu. Nah, produknya ini adalah instrumen penilaian tadi. Begitu. Nah, itu yang kita tentukan dulu, baru kita bisa produknya ini selaras enggak dengan tujuan pembelajaran. Kalau selaras, lakukan. Contoh, saya pilih bentuknya adalah, makanan produknya adalah bakso. Bakso itu mengenyangkan tidak? Misalnya tujuan saya adalah supaya kenyang saja. Begitu. Tapi kalau tujuan saya adalah kenyang dan nikmat, dan merasakan kegurihan, dan harus berkuah, begitu, maka bakso. Tapi kalau ada kata berkuah dari tujuannya, saya pilih bakso nggak tepat. Karena ada kuahnya. Berarti kalau tidak berkuah, berarti bisa nasi goreng. Juga mengenyangkan. Begitu. Nah, itu yang saya maksud selaras tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada bentuk asesmen lain. Bisa tes lisan, penugasan, portofolio. Oke, ini saya skip saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering dapat materi ini. Yang saya ingin bahas adalah penilaian tertulis dan tak tertulisnya ini nih, yang seringkali salah kaprah. Kita akan mulai satu-satu. Saya akan bahas metode, kelebihan, dan kekurangannya Bapak Ibu ya. 1. Tes tulis. Tes tulis itu kelebihannya targeting, dia spesifik, dia juga fleksibel. Hanya saja yang namanya tes tulis Bapak Ibu ya, dia sifatnya mengancam. Siapa sih yang nggak takut ketika dibilangin besok ulangan harian? Siapa sih yang nggak takut ketika yang ditanya besok ujian? Semua pasti takut, maka kan ada namanya efek Hawthorne ya, itu efek di mana kita semakin merasa gelisah. Semakin dekat dengan hari ujian, semakin gelisah. Kegelisahan ini mengganggu performa anak. Itu contoh sederhana. Ini kelemahan. Setiap tes punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kalau Bapak Ibu pilih metodenya kuesioner dalam bentuk pertanyaan, ini juga bagus. Fokus spesifik. Cuman kelemahannya adalah tidak terpusat pada proses pembelajaran. Sifatnya keluar tuh biasanya kuesioner itu. Angket ya, begitu. Atau esai. Oh, esai ini bagus sekali, cocok untuk formatif. Dan ini adalah favorit saya, esai. Hanya saja cenderung tidak bisa kita andalkan. Kenapa? Karena kita harus periksa satu-satu. Cambridge Assessment itu CCIE ya. Cambridge saja dengan kurikulum Cambridge saja itu tidak pernah menggunakan pilihan ganda saat ini. Tapi mereka pakai esai. Makanya dalam Cambridge kurikulum mereka itu benar-benar manual. Makanya saya pernah tanya kepada salah satu staf di Cambridge kurikulum ya, yang di bagian asesornya. Kenapa sih Cambridge nggak pernah bikin tes yang pakai aplikasi begitu untuk menguji kemampuan anak? Jawabannya sederhana.
Dimensi pemahaman anak itu banyak, dia bilang. Dan komputer tidak bisa lakukan secara otomatis. Yang bisa otomatis itu jawaban yang pasti, katanya. Seperti pilihan ganda, fill in the blank, itu pasti. Dia bilang mencocokkan, itu pasti. Tetapi kalau untuk mencapai tingkat pemahaman yang tinggi, seperti hot, seperti dimensi yang lain, begitu seperti aplikasi, pemahaman interpretasi, tidak bisa menggunakan dengan pilihan ganda, tapi harus essay sama produk, dia bilang begitu. Dan itu tidak bisa pakai aplikasi. Hingga sampai detik hari ini yang namanya Cambridge test ya, seperti A-level, O-level, AS-level, itu semua tesnya tidak ada yang pilihan ganda. Rata-rata adalah praktik dan essay. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ada tes lain yang di kurikulum Merdeka itu ingin hadir, yaitu adalah portofolio. Ini bagus banget sih. Sifatnya kolaboratif antara formatif sama sehari-hari. Cuman kelemahannya adalah ini validitasnya itu harus satu persatu. Kalau Bapak Ibu kewalahan di sini, ini bisa skip. Ini seperti yang dilakukan oleh dokter. Seorang dokter di rumah sakit itu akan setiap hari ke ruangan mengecek dan dia punya lampirannya ya setiap saat itu catatan si pasien. Kalau kita medical check up, kita punya lembar penyakit itu. Setiap hari sakitnya apa itu catatannya. Nah itu namanya portofolio. Dikumpulin. Nah guru harus buat itu. Nilai hari ini berapa, 70 di tujuan belajar yang mana, 60 yang mana gitu. Jadi setiap kali ujian hasil asesmennya dikumpulin, dimasukin satu map. Nah itu dibuat satu simpulan nanti di akhir gitu. Nah itu portofolio begitu. Lalu ada metode lain, catatan laporan, ada penilaian diri sendiri. Nah ini biasanya Bapak bisa lihat seperti yang saya jelaskan di layar bahwa kalau penilaian diri sendiri ini bagus, autentik dan memiliki keaslian pandangan siswa. Poinnya begitu. Hanya saja biasanya ini nih saya kotakin ya, tidak relevan dengan kurikulum. Kenapa? Kadang-kadang kurikulum maunya A karena ini keaslian pandangan siswa. Jawabannya bisa jadi berbeda. Begitu. Nah, inilah kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bukan berarti saya tadi bagus ya Pak Ibu ya, dia juga punya kelemahan. Ini kalau kita bicara tentang tes tulis ya. Lalu kalau bagaimana dengan tidak tertulis? Bapak Ibu bisa dengan pertanyaan langsung. Tanya aja langsung. Bagaimana jika apa yang terjadi dan seterusnya. Atau yang kedua, Bapak bisa pakai dengan observasi. Bisa. Kelemahannya bisa lihat, kalau observasi ini biasanya risiko ini guru suka teralihkan ketika mengamati perkembangan belajar siswa. Bapak Ibu kelompok A lihat perkembangan belajar mereka, tiba-tiba kelompok B nanya, Pak, ini gimana? Teralihkan, akhirnya tidak konsentrasi mengawasi yang kelompok A. Itu kelemahannya. Ya, begitu. Nah, ini yang harus dimitigasi Bapak Ibu ketika memilih. Lalu dengan metode mendengarkan, boleh juga. Jadi siswa membuat rekaman, lalu kita dengarkan jawaban si anak. Keren, ini bagus banget. Kayak podcast begitu. Jadi mereka rekam suaranya, seperti waktu COVID, kirim ke kita dengarkan jawabannya masing-masing. Ini bagus, kontekstual sekali, ya, mengukur sekali. Hanya kelemahannya adalah memakan waktu yang sangat lama. Bapak Ibu harus cek satu persatu. Bayangin kalau Ibu ngajar 4 kelas, per kelas siswanya 30. Wah, satu-satu tuh didengarin. Lumayan ya, saya katakan begitu. Itu kelemahannya. Tapi kelebihannya sangat otentik, sangat dekat dengan kemampuan anak. Sangat menggambarkan kemampuan anak. Itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya ada wawancara. Nah, ini berarti wawancara. Siswanya ditanya-tanya atau siswanya membuat pertanyaan kepada rekannya, itu juga bisa. Ya. Ini juga bagus, tapi akan sangat memakan waktu ketika dilakukan di kelas atau di sekolah. Itu saja kelemahannya. Kalau guru bahasa bisa pakai metode debat, true and false, begitu ya. Nanti diberi kesempatan siswanya untuk memberikan jawaban alasannya kenapa. Ini juga bagus, tapi seringkali tidak adil dalam bentuk interpretasi. Artinya bahwa pandangan-pandangannya sering memaksa. Begitu ya. Dan inilah yang menjadi alat ukur yang cukup baik untuk beberapa guru gunakan, terutama dalam pelajaran sosial. Dan ini yang paling sering Bapak Ibu pakai, yaitu adalah presentasi. Ya, ini sering sekali saya ketemukan di kelas-kelas, guru siswanya disuruh maju ke depan berkelompok, nanti duduk lagi, maju, yang duduk ngapain, entah ngapain biasanya makin ribut, begitu ya, saya katakan. Nah, ini juga bisa. Dan ketika tadi ribut, itu adalah kelemahannya. Karena apa? Karena ini salut, saya katakan, sifatnya itu lebih cenderung untuk ketika mereka sudah maju, mereka merasa lega. Tidak punya kewajiban melakukan apa lagi. Yang kedua adalah sifatnya adalah pamer.
ini akan menjadi ajang pamer bagi siswa-siswa yang pandai atau siswa-siswa yang punya kemampuan lebih. Begitu. Dan mereka biasanya mendominasi ruang presentasi dan perspektif kita sebagai guru. Gitu. Dan ini lumrah terjadi, dan inilah kelemahan dari presentasi. Begitu. Tapi yang bagus adalah presentasi ini mereka bisa gunakan bahasa mereka sendiri, Bapak Ibu. Begitu. Ini menarik. Lalu ada metode video recording yang sering saya pakai di kelas. Saya minta mereka buat video diary setiap hari terhadap apa yang mereka sudah pelajari hari ini, dan mereka rekam. Lalu bagian ke saya pengen dengar gitu. Dan lama karena sifatnya dengar, dia punya pemeriksaan yang lama. Terus media, dia harus punya ponsel atau punya sesuatu yang berkamera untuk merekam, belum lagi jaringan. Jadi sifatnya mahal. Gitu. Tapi sekarang hampir semua anak punya kamera ya, handphonenya. Saya yakin itu bisa menjadi media yang baik. Kalau di tahun 2000-an ini masih sangat mahal. Begitu. Nah, lalu kemudian ada model role play, simulasi. Ini juga bisa, jadi siswa diminta mensimulasikan produknya atau proyeknya di depan kelas. Ini menjadi ruang yang bagus untuk kita melihat kemampuan anak. Sifat otentiknya dekat. Hanya kelemahannya adalah mungkin siswa akan malu. Yang kedua adalah tadi yang malu ketutup sama siswa yang lebih mampu, begitu, yang pamer, sama dengan persentase. Dan terakhir adalah model artefak. Nah, ini menunjukkan buat produk. Kelemahannya adalah kalau dikerjakan di rumah, dia bisa beli atau dibuat ke orang lain. Jadi otentiknya bisa dipertanyakan, itu kelemahannya. Tapi jika dikerjakan di sekolah tanpa dibawa pulang, maka ini menjadi kelebihan yang baik. Saya katakan begitu. Nah, nanti dia buat laporan, modelnya ditunjukin depan guru, dipamerin. Kalau perlu buat pameran dalam kelas, ini metode yang paling menarik di kelas. Ya, apalagi kalau P5 pakai ini, cakep.